Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto, guru PPKN di SMP Negeri 3 Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Di sini saya sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 dengan materi norma dan keadilan dan submateri perilaku sesuai norma. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, Bapak minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan. Ya, silakan. Marilah kita berdoa memohon kepada yang Ya, hari ini ada semua? Satu Pak hadir. Siapa? Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Kenapa Muhammad Faisal nggak hadir? Sakit Pak. Sakit. Ya, jadi kasih tahu dengan Faisal kalau memang sakit, dia harus membuat surat titip dengan kalian. Paling tidak kalian punya grup WA kan yang di kelas. Jadi kalian bisa nanti kalau kalian sakit, kasih tahu dari Faisal kalau sakit, kasih tahu dengan wali kelas atau gurunya bahwa Faisal tidak bisa ke sekolah dalam keadaan sakit. Bapak minta kalian untuk berdiri semua. Nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka. Semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3. Indonesia
bersih itu adalah pangkal dari kesehatan. Jadi hal seperti ini nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Kalau ada sampah di rumah, ada di bawah meja, di bawah meja pelajar kalian ada sampah, kalian harus dibiarkan atau dibuang? Dibuang. Hebat sekali. Bapak mau nanya, minggu kemarin kita belajar apa? Kita belajar tentang arti penting norma, Pak. Oh, arti penting norma. Masih ingat tak arti penting norma? Bapak mau tanya dengan kalian. Ini apa ini? Ini norma apa? Saya, Pak. Ya, segera. Norma agama, Pak. Norma agama. Jadi ini pengertian dari norma agama bahwa norma agama merupakan suatu pedoman yang diyakini pengikutnya bersumber dari Tuhan. Ya, yang berikutnya. Setia, ya. Norma kesusilaan, Pak. Norma kesusilaan, ya. Ini adalah pengertian dari norma kesusilaan, yang mana norma kesusilaan itu berkaitan dengan aturan hidup yang bersumber pada hati nurani. Kalau yang ini yang muncul dari kata kehidupan yang biasa dalam suatu masyarakat, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Norma kesopanan. Norma kesopanan, pintar sekali. Ya, norma kesopanan itu muncul dari kata kehidupan dan kebiasaan dalam suatu masyarakat. Yang berikutnya, apa Karina? Negara Indonesia adalah berdasarkan hukum. Iya, negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Jadi bunyi pasal 1 ayat 3 itu, negara Indonesia adalah negara hukum. Bapak yakin kalian masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu? Sekarang minggu ini hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kompetisi dasar kita. Nah, disinilah setelah mempelajari ini kalian diharapkan memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemarin kan macam-macam norma sudah dipelajari. Terus hari ini kalian akan membuat suatu kegiatan nanti berupa mengampanyekan perilaku sesuai norma. Artinya nanti kalian bisa melihat di sekitar kalian apakah ada teman atau tetangga saudara kalian yang masih melanggar norma. Bagaimana cara kalian nanti mengajak mereka supaya berperilaku sesuai norma, artinya tidak melanggar norma. Itu adalah kompetensi dasar. Adapun penilaian kita masih sama, di mana penilaian sikap nanti kita ada diskusi kelompok, terus penilaian pengetahuan ada bapak akan memberikan tes, terus penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini bapak nilai nanti dari hasil kertas yang bapak bagikan nanti hasil diskusi kalian, hasil diskusi kelompok. Nah, itulah. Adapun konsep pelajaran kita hari ini yang pertama, ini konsep pembelajaran kita perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan mempelajari arti ketaatan, lahirnya sikap ketaatan, sikap dan budaya malu, faktor yang mempengaruhi ketaatan pada aturan atau norma, penetapan norma dalam masyarakat dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalian akan mengamati, ada nanti bapak menampilkan video. Terus bapak juga akan memberikan kalian LKPD, modul sudah bapak bagikan lewat grup WA. Jadi sudah dipelajari? Sudah ya. Terus nanti hasilnya akan memperlakukan ada proyek hasil diskusi kelompok. Nah, ketaatan. Taat itu yang tahu apa? Taat itu Ketaatan adalah sikap patuh dan ada aturan. sikap patuh pada aturan. Di sini di sekolah ada aturan atau tidak? Ada. Ada.
tanggung jawab diri kita, bukan kita takut dengan sanksinya, bukan kita takut. Mungkin di sini yang kalian takuti dengan guru siapa? Guru Benhor. Gue Pak Benhor, saya Pak Benhor, siapa lagi? Musibah. Nah, Tina. Bukan berarti kita takut dengan gurunya, tapi kita sadar kalau kita tidak taat, maka kita akan melanggar norma atau melanggar aturan itu. Jadi kita rasa ketaatan itu bukan berarti kita takut dengan sosok yang kita takuti, tapi kita saat itu kita sadar, oh ini tidak baik untuk dilakukan, oh ini dilarang di sekolah dan sebagainya. Terus kepatuhan juga harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik lah. Nah, itu. Terus munculnya kesadaran itu wajib ada dalam diri kita. Makanya kita harus membudayakan beberapa hal dalam diri kita. Yang pertama, kita harus bisa berbudaya malu. Artinya kita malu kalau kita melanggar aturan. Kalau kita tidak malu, lihat orang di sini sering melanggar aturan siapa? Tidak ada? Ada nggak yang sering melanggar aturan? Tidak ada oleh karena itu. Kalau kalian melanggar aturan, malu atau tidak? Malu. Nah itu tadi. Artinya itu kita harus tanamkan rasa malu kalau kita melanggar aturan. Terus kita harus budayakan dalam diri kita tertib. Tertib itu artinya kita harus menyelesaikan kalau kita misalnya di sekolah guru membagikan rapor atau membagikan soal, kalian ambil sendiri atau dipanggil guru? Dipanggil guru. Coba kalau kalian ambil sendiri otomatis bisa terjadi robek, rebutan dan sebagainya. Makanya kita harus bisa membudayakan tertib itu. Atau nanti bisa kalian dalam masyarakat. Siapa kemarin yang waktu pembagian minyak curah ada yang ikut lah? Tidak. Ikut. Nah, Karina berada di belakang itu mengambil langsung ke depan atau sesuai antrian? Sesuai antrian. Nah, itu artinya Karina sudah mempraktekkan kehidupannya di lingkungan masyarakat yang mana itu tertib. Artinya tidak mengambil antrian orang. Coba kalau Karina datang langsung nyerobot, yang lain marah atau tidak? Terjadi keributan. Nah, itu artinya perlu kita berbudaya tertib. Yang berikutnya adalah budaya bersih. Kita harus bisa membersihkan diri kita, hati kita. Misalnya dalam kegiatan ulangan itu boleh nggak mencontek? Tidak. Misalnya kalian mencontek, tahu nggak kira-kira betul? Tahu atau tidak? Tidak. Kecuali kalian menampakkan diri kalian. Nah, misalnya kalian mencontek, tidak diketahui ibu, tapi mencontek itu baik atau tidak? Tidak. Orang yang contek itu berarti dia hasil ulangannya tidak semuanya hasil contekan, itu tidak bagus, itu tidak berhasil. Makanya orang yang contek itu berarti masuk di norma apa? Norma kesusilaan. Terus juga bisa masuk di norma apa? Norma hukum. Bisa masuk norma apa lagi? Norma agama. Oleh karena sudah dilarang mencontek, tapi mencontek. Oke. Dari sini Bapak ingin menampilkan gambar. Silakan kalian lihat. Nah, ini ada gambar apa ini? Orang beribadah. Ini termasuk melanggar norma atau tidak? Tidak. Artinya ini perilaku sesuai norma. Yang mana orang muslim beribadah di mana? Di masjid. Ada nggak orang muslim beribadah di gereja? Tidak ada. Coba kalau orang muslim sholatnya di gereja, otomatis itu orang yang di gereja akan merasa tersinggung. Kenapa sampai beribadah di tempat ibadah orang lain? Artinya itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terus yang ini gambar apa? Orang mengetuk pintu. Bapak mau tanya, kalau kalian ke tempat teman atau berkunjung ke rumah ibu misalnya, ketuk pintu
ketuk pintu atau tidak? Ketuk pintu. Nah, itu merupakan salah satu tata krama yang ada dalam tatanan kehidupan. Nah, terus yang berikutnya ini kamar apa terakhir? Sedang membeli teman. Membeli teman itu termasuk perilaku sesuai norma atau tidak? Tidak. Ya, berarti kalian sudah tahu bahwa perilaku sesuai norma itu seperti apa, perilaku yang melanggar norma itu seperti apa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok, yang mana masing-masing kelompok ada 4 orang. Ada satu kelompok yang diisi 3 orang. Mulai dari Rahel berhitung 1, terus lanjutkan sampai masa 4. Kembali lagi 1. Nah, Sylvia berarti 2. Nah, Rahel hitung ya. 1, 2, 3, 4. Terus Sylvia 1 ya. 2, 4, 1, 2, 3 ya. 4. Nah, yang 1 nanti akan berkumpul di kelompok 1, yang 2 berada di kelompok 2, dan 3 berada di kelompok 3. Kelompok 1 berada di sini. Kelompok 1 di sini. Ingat kan? Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Dan kelompok 4 di sini lah. Jadi silakan kalian atur meja, kursinya masing-masing. Kelas 1 berada di kelompok 1, kelompok 2 berada di kelompok 2, kelompok 3 berada di kelompok 3. Ingat tadi lah kelompoknya lah. Ingat. Kalau sudah ingat silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagikan alat KPD untuk kalian kerjakan. Nah, ini KPD silahkan diisi. Tadi harus ada fotonya lah. Ini adalah itu. Nanti ada kertas karton yang terluar. Bapak akan melihat kerjasama kalian. Siapa yang aktif bekerja sama di diskusi kelompoknya, berarti ini nilainya bagus. Makanya di dalam kelompok diharapkan kerjasamanya. Lihat di silakan kalian berdiskusi, lihat di lingkungan kalian masing-masing. Kalian di lingkungan kalian masing-masing ada disebut tentang ngajak untuk berbuat perilaku sesuai. Kan sudah dijelaskan kan cara mengajar, bagaimana cara mengajar di sekeliling lingkungan. Saya sering diskusi dulu. Silakan di rumah saya ada yang melakukan seperti ini. Jadi bagaimana cara mengajarnya supaya itu tidak melanggar norma lagi. Misalnya orang tua malam, misalnya kan bagaimana
Ya. Ya, kerjakan. Ya, sambil kerja semua atau ditugaskan. Jadi biar kelihatan bahwa kalian memang betul-betul bekerja sama. Bapak terimaku sesuai dengan ada ketentuannya. Jadi di lingkungan keluarga kalian mungkin ada yang mau makan tidak berdoa, ada atau lupa berdoa. Nah jadi diingatkan marilah kita berdoa sebelum makan dan sebagainya atau marilah kita membiasakan diri untuk berdoa sebelum makan. Nah bagi yang masuk di norma agama ya nanti nah ya gotong royong lagi gotong royong bikin apa mas ya iya untuk memperbaiki rumah lah. Ya, sampai mana sudah? Ya, ini sudah. Sudah. Ini sudah tentang norma hukum. Ini kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 bagaimana? Ya, Bapak beri waktu 5 menit lagi ya. Kelompok 4 ada kesulitan? Oh, begitu lagi ya. Ya, silakan lanjutkan. Sudah siap presentasi ya? Sudah siap. Oke, kalau memang semuanya sudah siap, ini kita bisa langsung melihat hasil diskusi masing-masing kelompok, Pak. Jadi kalau misalnya ini kelompok 1 yang mempresentasikan, kelompok yang lain, ya kelompok 4. Kelompok 3, tolong diperhatikan. Misalnya kelompok 1 mempresentasikan, kalian wajib menyimak, memperhatikan. Kalau memang ada yang tidak jelas atau memang ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin kalian tambah dengan hasil kelompok mereka, bisa kalian tambah ya. Jadi Bapak di sini sambil melihat keaktifan kalian juga dalam mempresentasikan ini, nanti juga ada nilai tersendiri. Kelompok 1 sudah siap? Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Yang lain silakan memperhatikan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Ya. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Dengan saya sendiri, Rachel, Hengki, Diana, Laudia. Di sini kami akan tentang sesuai berlaku norma. Jenis norma agama. Marilah kita taat kepada orang tua, berperilaku sopan. Marilah kita bertutur baik. Norma hukum. Marilah kita tidak terlambat datang ke sekolah. Marilah kita mematuhi peraturan lalu lintas. Norma kehanggaan. Marilah kita tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Norma kesopanan. Marilah kita taat kepada perintah orang tua.
Ya, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Ada Pak. Ya, silakan Sandra. Kurang lengkap Pak. Kurang lengkap. Seharusnya seperti apa Sandra? Harusnya yang terakhir lebih lengkap. Seharusnya lebih lengkap terakhir. Jadi baiknya seperti apa? Baiknya seperti apa menurut Sandra? Menghormati orang tua, mengetuk pintu dan memberi salam ketika bertamu ke tempat orang, menaati perintah kedua orang tua. Oh ya, jadi bisa ditambah lagi usulan dari kelompok 1, kelompok 2 lah. Kita Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk kembali ke tempat, tapi sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Ya, dan kelompok mana lagi yang siap mau maju? Kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan. Ayo, siapkan pertanyaan ya. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Masa, Ixel, Risa. Ya. Nomor 1. Jenis norma, norma agama. Bentuk perilaku pelaksanaan norma. Marilah kita menghormati orang tua kita. 2. Norma hukum. Kita tidak boleh mencuri karena mencuri melanggar hukum. 3. Norma kesusilaan. Marilah kita bertutur kata yang baik. Norma kesopanan. Marilah kita saling menghargai satu sama lain agar tetap terciptanya kerukunan. Ada pertanyaan nggak? Ada. Ya, silakan. Apa kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa alasan kelompok kalian mesti taat pada orang tua di norma agama? Kalau menurut saya ini cocok di norma kesopanan. Alasan kami kenapa membahas soal menghormati orang tua karena banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Karena di dalam agama pun kita harus menghormati orang tua. Iya. Kita rasa cukup untuk kelompok 4. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4, tepuk tangan dulu. Ya, ada 2 kelompok lagi. Kelompok 3, ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok muda terdiri dari Wita Setiara, Andika Muhammad, Arif Fauzia, Dewi Setia Dewi. Jenis norma. 1. Norma agama. Marilah kita berdoa sebelum makan. Membiasakan diri untuk berdoa. 2. Norma hukum. Marilah kita membayar pajak sesuai dengan ketentuan DSP. 3. Norma kesusilaan. Mari kita berpakaian yang sopan. 4. Norma kesopanan. Marilah kita menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Kita berikan apa nih untuk kelompok 3? Tangan. Ayo silakan tepuk tangan. Kelompok berapa lagi yang terakhir? Oh ya, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 sudah bikin 4 orang dengan saya sendiri, Rafa, Sandra, Selvi, dan Yofi. Kami ingin menyajikan sejauh tentang mengampanikan perilaku sesuai norma dan kehidupan sehari-hari. Nomor 1. Jenis norma. Norma agama. Bentuk perilaku pelaksanaan norma. Marilah kita melaksanakan sesuai norma. Beriman dan takwa kepada Tuhan, dilarang mencuri, berbuat
berbuat baik kepada sesama umat manusia tanpa membeda-bedakan patuh pada orang tua dan jangan menipu. 2. Norma hukum. Marilah kita melaksanakan sesuai norma. Setiap jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kita harus membayar pajak menggunakan. Silakan duduk. Oh ya, kelompok 2 silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah. Menurut kalian apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa? Apa hal? Yang terlihat adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Iya. Apalagi kesimpulan kita hari ini? Saya Pak, Ya, silahkan Masa. sikap dan budaya yang wajib kita tanam dalam diri kita sebagai berikut: budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Budaya malu, Budaya tertib, dan budaya bersih. Selain itu ada nggak? Ada lagi nggak? Ada Pak. Ada. Silakan Sandra. Faktor yang mempengaruhi ketaatan ada 2, yaitu faktor pribadi dan faktor lingkungan. Iya, Bapak rasa. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Terus Bapak mau tanya, bagaimana menurut kalian pelajaran kita hari ini? Seru. Serunya di mana? Sudah kita pada kelompok ini Pak. Di Oh, Pak, semua kerja kelompok. Ya. Ya, Di pembelajaran kerja Pak. sama di pembelajarannya. Ya. Terus setelah pelajaran ini kalian bisa nggak mempraktekkan perilaku sesuai norma? Bisa. Berarti Bapak akan memberikan kalian proses ingin melihat sejauh mana kemampuan kalian memahami materi pelajaran kita hari ini. Bapak berikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal proses ini. Sudah? Ya, kalau sudah silakan kumpul. Ya, sudah kumpul semua? Sudah. Ya, sekarang Bapak akan memberikan tugas kalian di rumah, yang mana kalian akan Bapak minta untuk mengamati perbuatan melanggar norma di lingkungan sekolah, terus di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi ada nggak di rumah itu, di rumah kalian orang mungkin ada kalian kan yang melanggar norma, kakak-kakak kalian kan, dan sebagainya. Begitu juga di sekolah, mungkin ada temannya suka bajunya keluar, terus suka terlambat masuk dan sebagainya. Nanti kalian tulis lah. Nah, terus minggu depan lagi kita akan meninjau pokok bahasan yang baru di bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti kalian bisa pelajari. Besok akan Bapak bagikan modul untuk kalian pelajari. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum berdoa, Bapak ingin mengingatkan kalian lah, harus patuh dengan orang tua. Terus apa lagi? Menghormati orang tua, rajin beribadah, tekun belajar. Karena masa depan kalian masih panjang. Ini masih SMP, belum lagi SMA, belum lagi. Ini semuanya sudah punya cita-cita kan? Sudah punya cita-cita. Jadi salah satu cara mengejar cita-cita kita adalah dengan cara belajar bersekolah. Makanya kalian harus rajin sekolah lah, harus rajin sekolah, harus rajin belajar. Ya, silakan Masa, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya,
silakan pulang rapikan meja kalian. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Selamat siang. Oh iya, betul.